Ibrahim radhiyallahu anhu qala radhiyallahu an wa 'alal jumlati yata'akkadu 'alal ulama'i ayu jalisun nasa bi ilmi wa yahdithuhum bihi wa yubayyinuhu lahum wa yakunu kalamul alimi ma'hum fi bayanil amri alladhi ja'u ilahi min ajlihi mislu ma idza ja'u li aqdin nikahi mislu ma ja'u idza ja'u li aqdin nikahin wa yakunu kalamuhu ma'hum fi ma yata'allaqu bi huquqin nisa'i minas sadaqi wan nafaqati wal mu'asyarati bil ma'rufi kama yajri hadal majra mislu ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulum fid darin amin. Wa al jumlati, dan intinya atau ringkasannya, fa yata'akkadu, maka ditekankan, alal ulama, pada para alim ulama, ayyujalisu, untuk duduk, an-nasa, kepada manusia, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau sudah namanya tokoh, para alim ulama, kalau sudah duduk bersama orang-orang, itu ya hendaknya pembicaraannya yuhadditsuhum bihi, dan berbicara kepada mereka itu dengan ilmu. Wa bayyanuhu lahum, dan menjelaskan kepada mereka itu ilmu. Jangan berbicara yang lain. Kalau sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil walhasil seorang tokoh, para pemuka agama, kalau duduk sama orang-orang ya usahakan duduknya itu bahas tentang ilmu. Wa yakunu kalamul alim ma'ahum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi min ajlihi. Dan ada itu pembicaraannya orang alim bersama mereka, bersama manusia, bersama orang-orang, dalam menjelaskan urusan yang mana mereka datang kepada itu si alim. Ya. Dia datang itu karena apa? Urusan apa gitu loh, paham ya? Misal ma idza ja'u li aqdin nikah. Seperti ketika mereka datang kepada seorang alim ulama ini untuk apa? Akad nikah. Mungkin ketika ngundang sowan kepada seorang alim ulama ini akan apa? Menikahkan anaknya. Wa yakunu kalamuhu ma'ahum fi ma yata'allaqu bi huquqin nisa' minas shadaq wan nafaqah wal mu'asyarah bil ma'ruf wa ma yajri hadzal masra. Maka pembicaraannya enggak usah yang lain. Pembicaraannya enggak usah yang aneh-aneh, maka bicarakan bersama mereka fi ma yata'allaqu bi huquqin nisa', di dalam hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Paham ya? Apa saja, meliputi minas shadaq atau mahar. Paham? Jelaskan tentang mahar. Wan nafaqah, jelaskan tentang nafkah. Wal mu'asyarah bil ma'ruf, jelaskan tentang bagaimana mu'asyarah, berkumpul, berhubungan bil ma'ruf, dengan baik. Paham ya? Jangan bicara tentang hal-hal yang lainnya. Karena orang awam sekarang, bahkan yang katanya mondok pun, itu kadang belum mempelajari tentang hal ini. Iya kan? Makanya kalian jangan berhenti dulu ya. Belum bahas tentang sodak, nanti ada bab sodak, nanti ada bab nafaqah, nanti ada bab mu'asyarah bil ma'ruf, ada semuanya nanti. Paham? Ini belum dipelajari. Ini masih seperempat atau sepertiga awal yang membahas tentang baru ibadah. Paham ya?
Ini makanya harus dipelajari nanti, ya, dipelajari. Siapa tahu nanti, ya pasti namanya ilmu pasti berguna, manfaat, ada di masyarakat, ada di keluarga. Karena dalam satu keluarga nggak semuanya ngerti tentang sodak, tentang nafkah dan lain sebagainya. Maka kamu harus menyampaikan. Ya, apalagi kalau sudah tokoh, ustadzah misalkan, ya, ustadz, jelaskan. Jangan nanti ketika ada orang datang mau nikahin anaknya sing dibahas aneh-aneh. Oleh wong di anak sopo melarat pesugi, aduh bahas apa gak jelas. Paham ya? Nah, ini perlu diterangkan ya. Wa may yajri hadzal majra, dan yang berlaku seperti ini kejadian. Jadi pokoknya orang datang itu urusan apa, jelaskan. Paham ya? Jelaskan tentang hukumnya mulai dari awal sampai akhir. Wa mislu ma idza ja'u li aqdi bai'in, dan semisal juga ketika mereka datang untuk apa? Jual beli. Wa kitabin masturin, dan apa? Catatan yang tertulis bainahum di antara mereka. Fi dzalika, di dalam itu jual beli, di dalam akad. Jual beli yang secara apa? Tertulis. Maka yakunu kalamuhu, maka ada pembicaraannya ma'ahu bersama mereka fi syahadat, dalam urusan apa? Kesaksian. Wa fi sahihil buyu, dan di dalam keabsahan jual beli. Wa fasidiha, dan rusaknya atau tidak sahnya itu jual beli, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi tugas ulama sudah menjadi tugas ulama ketika kumpul bersama orang itu untuk menjelaskan ilmu yang harus diketahui. Makanya sangat benar sekali kalau ada ulama, ya memang harus ya tugasnya membuat kajian. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, itu memang harus. Guna untuk apa? Menyampaikan supaya orang awam ini ngerti tentang hukum-hukum, tentang apa? Kewajiban-kewajiban dan keharaman. Perlu. Paham? Mulai bab ibadah, muamalah, munakahah. Itu penting untuk diketahui. Paham ya? Jelaskan. Wahada, dan adapun ini, wallahi demi Allah, kata Abdul Haddad, khairun wa aula, adalah lebih bagus dan lebih utama fi hadhil majlis, di dalam ini majlis. Minal khul, daripada apa? Masuk fi fudulil kalam, dalam apa? Fudulil kalam, pembicaraan yang enggak perlu. Ya. Daripada kita masuk permasalahan yang kita enggak perlu tahu gitu loh. Fudul itu apa? Kepo. Paham? Ngerti? Ya, takok oleh wong di anake sapa, wis gak perlu kan? Ada yang lebih penting dari itu gitu. Paham ya? Ada yang lebih penting. Paham ya? Resepsine ya apa? Gawe terope sapa? Aduh. Gak perlu jelas, ya. Wa ma la yata'allaqu lahu, dan apa-apa yang tidak ada kaitannya kepada apa? Kepada itu orang, ya. Atau kepada itu pembicaraan bil amri, dalam urusan yang apa? Min ajlihi ja'u, yang mana mereka datang karena apa? Ini datang urusan apa? Misalkan datang urusan apa? Mau kurban. Paham? Nanti dibahas masalah urusan apa? Ini orang datang, saat saya mau kurban. Ya sudah, jelaskan tentang kurban. Paham? Jelaskan tentang hukum kurban itu bagaimana. Paham? Kalau perlu nanti dijelaskan tentang akikoh. Paham ya? Karena ada ulama yang membolehkan sekalian apa? Kurban dan akikah. Jelaskan semuanya. Iki gak ya? Datang orang urusan kurban dijelaskan apa? Ngomongnya bahasa apa? Regone piro? Tuku nang ngene sapa? Paham?
Ya, kurang penting. Hindari hal-hal yang seperti itu. Lebih baik kambingnya umurnya berapa, sudah memenuhi syarat apa belum. Nah, itu berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan apa? Yang kenapa dia datang kepada ulama tersebut. Paham ya? Jadi jelaskan sesuai untuk apa dia datang kepada kita. Paham? Gak usah bahas yang aneh-aneh. Itu lebih bagus dan lebih utama. Wala bidin roksan, apalagi ngomongannya sama sekali nggak ada urusannya dengan apa? Agama. Waduh, tambah. Paham? Buat apa gitu loh. Jelas ya? Ngalor ngidul. Urusan apa? Urusan mau nikahkan anaknya. Nanti pembicaraannya apa? Bahas perang, nggak jelas. Takut perang iki perang. Nggak perlu ya. Nah, ini makanya orang alim ini harus bijaksana, paham ya? Harus bijaksana, jelaskan. Karena khawatirnya ada beberapa hal, beberapa ilmu yang belum diketahui, paham ya? Kasih saran, mau nikahkan anaknya, kalau bisa nanti ketika prosesi akad, jangan apa diketemukan terlebih dahulu, paham ya? Karena masih belum sah. Nanti ketika sudah akad selesai baru diketemukan. Paham? Kasih kayak gitu. Karena kan banyak kadang ketika akad nikah nyampur jadi satu. Paham ya? Nyampur jadi padahal belum apa? Belum halal. Paham? Kalau belum halal berarti itu namanya ikhtilat, campur antara laki dan perempuan. Campur laki perempuan itu bisa menyebabkan fasik. Kalau fasik itu menyebabkan persaksian seseorang tidak diterima. Sedangkan di dalam nikah ada namanya saksi. Itu jelaskan. Karena nanti tanya seperti apa, resikonya, konsekuensinya seperti apa, jelaskan. Usahakan Pak ya, nanti ketika proses akad yang laki saja. Nanti baru setelah selesai Kobil itu sah baru diketemu. Paham ya? Hal kayak gitu kan kadang masih ada yang terjadi ya kan. Bahkan perangkatnya pun kadang tidak menerangkan. Penghulunya kadang juga tidak menjelaskan. Paham? Wallahu alam, kalau mungkin misalkan ada yang mengatakan boleh, dan yang jelas dulu kita diajarkan lebih baik apa? Jangan, karena terjadi ikhtilat, campur antara laki perempuan. Paham ya? Jelas ya. Nah, hal kayak gitu jelaskan. Yang kelihatannya orang-orang anggapnya itu apa? Wis biasa ya kan? Orang-orang anggapnya itu apa? Hal yang biasa. Ketika akad nikah calon mempelai laki perempuan jadi satu ya. Jelaskan. Jelas ya. Wala yang bagi lil alim, dan tidak seharusnya bagi orang alim ayyakhudhu ma'al khaidin. Ya, ini larut dalam apa? Orang-orang yang larut dalam pembicaraan yang tidak berguna. Ya, enggak pantas orang alim ini terbawa oleh pembicaraan yang tidak ada gunanya. Paham ya? Wala yasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi iqamatid din, dan enggak pantas juga. Ya, enggak pantas juga bagi orang alim untuk apa? Memalingkan sebagian daripada waktu-waktunya selain untuk apa? Iqamatid din. Ya kurang pantas. Intinya dikasih ilmu sama Allah, dikasih ilmu itu menjadi amanah. Tugasnya apa? Tabligh, menyampaikan. Maka harus apa? Harus kamu sampaikan ya, kepada orang-orang agar supaya mereka ngerti. Ketika orang duduk bersama kamu, alangkah baiknya membahas tentang hukum. Alangkah baiknya membahas tentang ilmu. Pokoknya ketika majelis tidak terlepas dari yang namanya ilmu. Jangan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada gunanya. Paham ya? Masya Allah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu yanbaghi lil alim. Dan ini adalah apa? Yang kami sebutkan daripada sesungguhnya sepantasnya bagi seorang alim wa yataqaddu alaihi,
dan lebih ditekankan kepadanya ayaj'ala mujalasatahu wa mukhalatahu ma'amatil muslimin ma'muratan wa mustariqatan bi ta'limihim wa tanbihim wa tadhkirihim. Dan lebih ditekan lagi menjadikan majelisnya, kemudian kumpulnya bersama orang alim, bersama orang-orang awam itu makmur, hidup, mustaghriqah dan hanyut bita'limihim. Dengan apa? Dengan mengajari mereka wa tanbihim dan memperingatkan mereka wa tadhkirihim dan mengingatkan mereka. Paham ya? Perlu untuk sering kita sampaikan tentang ilmu. Paham ya? Makanya kadang kita ini hadir majelis. Kita lihat majelisnya. Ada ilmunya enggak? Oh, enggak ada. Oh, perlu kita datangin. Untuk menyampaikan ilmu. Paham? Ini rutin-rutin yang kita datangi itu. Kan hanya sekedar membahas membahas wirid, bahas sholawat, baca wirid, baca sholat. Tapi tidak membahas tentang ilmu. Ini tugas kita. Untuk kita datang. Sampaikan tentang ilmu. Paham ya? Yang mulai yang paling dasar sampai yang hal yang perlu diketahui. Paham ya? Qad sara fi hadzal zaman bil khusus min ahamil muhimmat al ahlil ilm. Benar-benar menjadi di zaman sekarang ini ya secara khusus termasuk daripada paling pentingnya urusan bagi orang yang ahli ilmu. Paham ya? Zaman sekarang ini, waduh apalagi ini zaman Nabi Haddad loh, berapa tahun yang lalu? 100 ya? Berapa tahun yang lalu ini beliau? Ya kan? 1044. Sekarang berapa? 1100. Ya kan? 1144 ya. Sekarang berapa? 1400 ya. 1447. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 300-an ya. Beliau ini sudah mengatakan seperti ini. Qad sara fi hadzal zaman bil khusus min ahamil muhimmat ala ahlil ilm. Apalagi zamannya kalian nanti. Kalau ada orang datang, mau ngapain? Mau akad nikah Ustaz. Oh ya segini, ayo lungguh sih. Ayo ngaji. Ah ngono. Loh iya, orang dulu itu kalau ngasih suguhan itu enggak hanya sekedar suguhan jasmani tok, tidak hanya sekedar jajan, kue, kopi, teh dan sebagainya, enggak, tapi dikasih kitab juga. Bahas apa? Mau apa ente? Mau akad nikah? Ayo kita bahas akad nikah. Gitu. Sehingga pembicaraannya itu manfaat. Ya, pembicaranya adalah apa? Ngerti ente? Ini sekarang ini sudah langka hal kayak gini nih. Ya, langka. Karena yang datang pun juga nggak peduli dengan ilmu gitu loh. Paham ya? Nggak peduli tentang ilmu. Makanya benar-benar menjadi hal yang paling penting di zaman sekarang ini. Terutama bagi ahli ilmu untuk menyampaikan. Kenapa? Listila'il ghaflah wal jahl. Karena sudah merajalela itu al-ghaflah, lupa, wal jahl dan kebodohan. Wal i'rad anil ilm, berpaling dari ilmu. Paham? Akhirnya ketika orang nggak ngerti tentang urusan yang mau dia jalani, seperti ketika mau menikahkan anaknya, mau akad, dia nggak ngerti tentang ilmu-ilmu pernikahan, apa yang terjadi coba? 20 hari selesai. Na'udzubillah. Selesai. Acaranya 50 juta, 60 juta. Sebulan buyar. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wah, jangan kira nggak ada yang seperti itu. Masya Allah. Paham ya? Dia pikir nikah itu enak, gampang, mudah dan lain sebagainya. Semua orang bisa menjalani. Yang penting ada
duit. Wah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ajaran Nabi Muhammad kita harus jalani dengan apa? Ilmu. Nggak bisa kalau kita jalani tanpa ilmu, nggak bisa. Wudhu, sholat, ajaran siapa? Ajaran Nabi. Ente mau sekedar ngerjakan, lu bahaya, ya kan? Karena ma yufsiduhu aksar min naf'ih. Maka bahkan bisa menjadi yang membahayakan itu lebih besar daripada manfaatnya karena dijalani tanpa ilmu. Wis gambaran simpelnya ente mau naik motor tapi nggak ngerti caranya. Ya apa? Ya bahaya. Ya kan? Ente mau nikah nggak ngerti tentang ilmu pernikahan. Mbok dibengok ambek bojone buyar. Nauzubillah min dzalik. Wah, ngamuk, nangis. Ya apa, Bang? Jelas ya. Nah, karena sudah banyaknya orang yang i'rad anil ilm, kemudian wal amal ala amatin nas. Ya. Sudah banyak orang yang berpaling dari ilmu, enggak ngamalkan ilmu atas umumnya manusia. Paham ya? Fa in sa'adahum. Maka kalau ahlul ilm ini fa in sa'adahum ahlul ilm, kalau membantu mereka itu ahlul ilm ala dzalik atas kejadian itu, atas kejadian apa? Ya kejadian karena dia bodoh, karena ghaflah dan sebagainya, i'rad dari ilmu. Gimana membantunya? Bisukut. Nah, diem, enggak mau apa? Menyampaikan anit ta'lim daripada mengajarkan wa tadhkir dan apa? Mengingatkan. Enggak gelem ngajari, enggak gelem ngilingno, berarti padha mbek bantu mereka dalam kebodohan, bantu mereka jauh dari ilmu, jauh dari amal, ghalabal fasad, maka yang terjadi ghalaba, maka akan merajalela al fasadu, rusak sudah, wa amad dharar. Bahayanya akan apa? Merajalela juga. Paham? Akan memperluas. Paham? Bahaya. Ngerti? Jelas ya? Ya kayak wong iku gak ngerti carane numpak mobil, numpak motor, bahaya bener. Bahaya, Pak. Paham? Bahaya. Jangan dikira karek ngegas, jangan dikira karek apa ngerem, ndak kabeh on aturane. Apalagi urusan ibadah. Paham ya? Semua ada aturannya. Jangan dikira tinggal ngangkat tangan, ngerunduk, nyungsep, ndak. Paham ya? Semua ada apa? Ada ilmunya, ada aturannya. Jangan dikira hanya qabil tu nikah. Jangan hanya dikira saya terima nikahnya lu. Semua ini ada ilmunya. Pelajari, ya. Pelajari dulu. Bahkan dulu anak-anak teman-temannya Ustadz dulu itu, karena Ustadz kan paling kecil di antara teman-temannya Ustadz yang sekelas itu. Ustadz masih belasan, temannya itu sudah puluhan umurnya. Itu lulus pondok langsung apa? Nikah. Lulus pondok langsung apa? Jadi habis wisuda, mungkin dapat berapa bulan atau mungkin paling lama setahun itu langsung nikah. Itu habis selesai lulus itu langsung belajar bab nikah. Khusus. Khusus bab apa? Bab nikah. Ini untuk persiapan. Persiapan. Ini penting ya, penting. Penting untuk dipelajari ya. Karena nikah itu ibadah sing gak kroso. Ibadah yang gak kerasa itu nikah. Pernikahan. Makanya setiap hari dapat pahala. Paham ya? Setiap hari dapat apa? Pahala. Sholatnya orang yang sudah menikah dan sholatnya orang yang belum menikah beda. Murojaahmu wis nikah, ambek sadurunge nikah beda. Wae ngono ya. Oh, bos gatel ya. Oh, tak kira kepengin nikah deh. Oh, ngono ya. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Wadzalika musyahid. Musyahad. Nah, itu sudah disaksikan sekarang.
Ya kan? Apalagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi hal-hal yang di luar nalar, entah itu kebobolan, ya kan? Wah, itu harus menjelaskan juga, paham ya? Tapi ya repot, kalau kita nggak ngerti repot. Kalau ngerti harus dijelaskan itu. Kalau ternyata yang mau nikah itu mungkin ulamanya tahu ini ternyata apa kebobolan, ya, wes kebobolan dhisik, ya, maka harus menjelaskan, ya, hukum nikahnya seperti apa, terus nanti anaknya bagaimana, itu harus menjelaskan. Ya kalau enggak dosa kalau enggak, paham ya? Insyaallah. Li ihmal a'ma amruddin, karena orang awam sekarang ini sudah apa? Ihmal. Apa ihmal? Enggak peduli, mengabaikan. Paham ya? Mengabaikan sudah. Wa sukutil ulama, dan diamnya ulama anta alimihim, daripada mengajarkan mereka, wa ta'rifihim, dan memberitahukan kepada mereka. Fala haula wala quwata illa billah, maka ya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya usahakan kalian belajar yang serius ya, karena semakin akhir zaman ini maka semakin apa? Semakin banyak orang-orang yang jauh dari agama, karena apa ya? Memang walaupun banyak yang kelihatannya yang banyak mondok, yang nggak mondok itu banyak juga loh. Kelihatannya pondok ini sekian ribu, 10.000 dan lain sebagainya. Sekian puluh ribu, sekian OS. Yang nggak mondok itu juga banyak. Banyak yang nggak mondok. Ya kan? Ya. Buktinya kalau kalian pulang ke rumah, satu kampung berapa yang mondok? Bisa dihitung enggak? Sak gang wae lho. Sak gangmu yo sing mondok. Apa sak gang kabeh mondok? Kelihatannya dek pondok santrinya 25.000. Berapa santrinya? 50.000. Weh, wakeh kan ya? Tapi sih gak mondok iku wakeh. Kebukti ente pulang ke rumah sak gang ente yang mondok berapa? Bisa dihitung. Apa mana sak kampung? Iya kan? Nah, ini tugas amanah menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Makanya ini menjadi tugas yang sangat mulia derajatnya, derajat talin nubuwah, levelnya di bawah kenabian. Paham? Bahkan apa? Dikumpulkan dengan para nabi. Luar biasa. Jelas ya? Summa inna min akadil wadhaif wal adab fi hakil alim. Kemudian sesungguhnya termasuk daripada paling pentingnya tugas dan adab bagi orang alim. Nah ini. Yes. Gampangane paling rendah seorang ustadz lah. Ayyukalliman nasa bi fi'lihi qabla qaulih, untuk berbicara kepada manusia dengan apa? Fi'lih. Dengan perbuatannya qabla qaulih, sebelum apa? Pembicaraannya. Paham? Ngerti maksudnya? Sadurunge nasihati, si alim ini sudah mengerjakan. Jangan ngomong qiyamul lail tapi gak qiyamul lail. Paham? Jangan memerintahkan untuk orang lain berbuat apa sedangkan dia belum mengerjakan. Makanya alangkah indahnya si alim, si ustadz ini memberikan contoh terlebih dahulu sebelum apa? Memberikan apa? Nasihat. Paham? Ngongkon santri ini qiyamul lail, dhewe gak qiyamul, ya keliru, Pak. Paham ya? Ngongkon santri ini apa? Siwakan, nerangno siwak tapi dia enggak siwak, ya keliru kabeh. Paham ya? Kurang afdol. Paham ya?
Ngerti? Wa alla ya'muruhum bi syai'in minal khairi illa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal amali bihi, dan tidak memerintahkan sesuatu apapun daripada kebaikan kecuali dia termasuk orang yang paling menjaga untuk mengerjakannya dan mengamalkannya. Nah ini contoh siwak. Santrinya suruh siwak, dia gak siwakan, yo apa? Paham ya? Santrinya gak oleh rokokan deh, rokokan keliru kabeh kayak gini, paham ya? Jelas ya? Wala yanhahum 'anil syarr wala yanhahum an syai'in minasyarr illa wa yakunu min ab'adihim anhu, dan tidak mencegah mereka dari sesuatu daripada kejelekan kecuali dia ini daripada orang-orang yang paling menjauhi daripada kejelekan tersebut. Ojo ngomong wong gak ngerokok tapi dia ngerokok ya keliru kabeh. Paham ya? Paham ya? Wa asyadihim tarkan lahum, dan paling apa? Paling meninggalkan lahu kepada itu kejelekan. Wa yakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi, dan hendaknya ya ini bagi seorang alim tujuannya itu apa? Bi ilmihi, ketika dia belajar, wa amalihi, dan ketika dia mengamalkan ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, tujuannya adalah apa? Wajhallah, murni karena apa? Kepingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa darul akhirah faqat, dan apa? Mengharapkan akhirat, surganya Allah Subhanahu, itu saja sudah, enggak ada yang lain. Duna syai'in akhar, tanpa ada tujuan yang lain. Min jahin, daripada apa? Jabatan. Au malin, atau kepingin dapat apa? Duit, harta. Au wilayatin, atau kepingin dapat kekuasaan. Au syai'in, atau daripada sesuatu min a'radid dunia, daripada perkara-perkara atau urusan-urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai punya tujuan itu semua. Hati-hati ya, bahaya. Kalian ngafalkan Quran, kalian cari ilmu, tata niat yang baik, tata niat yang lurus, murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau Rasulullah SAW sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman, siapa orang yang mencari ilmu, mimma yubtagha, yang mana ditunjukkan, diniatkan, bihi, dengan itu, ma wajhullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Liyubahiya bihil ulama, tapi untuk bangga-banggaan dengan itu ilmu pada ulama. Awalnya itu karena Allah, tapi mari ngono dibuat apa? Dibuat bangga-banggaan. Ya Allah, naudzubillah. Au liyumariya bisufaha, atau untuk apa? Mendebat orang-orang bodoh. Orang-orang enggak ngerti dibodohi BDE. Paham? Jadi sopo kon ngerti ya kitabe. Wah, padahal sing bener ya sing bodoh. Tapi gara-gara dia rumangsa apa? Duwe ilmu, malah dibodohi, didebat. Aw liyasrifa bihi wujuhun nas. Atau karena apa? Ya, karena kepingin mendapatkan pandangan manusia, menarik manusia ilahi, kepada dirinya. Maka orang yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, Allahu akan bertemu nanti di hadapan Allah bahwa alaihi ghadban, sedangkan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ada niatan yang lain. Jangan sampai goyang. Ya sekarang mungkin enggak kerasa, nanti kalau sudah ini terjun di masyarakat, wah, jangan sampai nanti cari ilmu yang sudah dicari ternyata dibuat untuk nyari apa? Dunia. Dibuat untuk nyari apa? Jabatan. Hati-hati. Nauzubillah min. Allahumma fa'na bima 'allamtana, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan manfaat kepada kami terhadap apa yang telah kami
pelajari, atau yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wa alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang memberikan manfaat kepada kami. Wazidna ilman, dan tambahlah kami ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.